Gemaripah adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan, tentunya di bidang pertanian, ya, pertanian perkotaan, yang memang kita itu awalnya terinspirasi dari lokasi lain atau wilayah lain, yaitu di RW 6 dan juga di daerah Kota Gede, daerah Pilahan, yang memang di sana sudah melakukan kegiatan lingkungan terutama untuk pertanian terlebih dahulu. Padahal saya tuh disuruh beli apa gitu ya. Perkenalkan, saya Winariati. Saya ketua kelompok dari kelompok tani Gemaripah yang ada di RW 9, Kelurahan Bausasran, Kemantren, Danurejan, Kota Yogyakarta. Gemaripah itu sebenarnya tidak cuma di lokasi ini, karena di rumah-rumah warga itu kan juga anggota itu juga diwajibkan untuk bisa menanam juga. Kami itu awal berdiri tahun 2008. Jadi ada cukup lama, ada beberapa ibu PKK dan juga dengan Bu RW. Nah, kita akhirnya sepakat membentuk kelompok tani ini dengan nama Gemaripah tadi. Anggota awal itu 15 orang. Kalau sekarang sudah berkembang menjadi 30 orang. Ya, memang inisiatif dari kebersamaan dari warga sini, terutama ibu-ibu yang ingin menanam tadi itu. Dan akhirnya kita matur Pak Lurah untuk bisa dibuatkan SK. Nah, SK ini tentunya menjadi pedoman kami bahwa kegiatan organisasi kita itu organisasi yang legal ya, yang terutama diketahui oleh pemerintah seperti itu. Kami itu menanam tanaman yang memang disukai oleh warga masyarakat di sekitar sini. Misalnya yang setiap hari dimasak, ada misalnya bayam, kangkung, ada kucai, ada pepaya seperti itu ya, kubis dan sebagainya. Nah, itu yang memang sehari-hari dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Dan kita juga sudah mempunyai produk unggulan atau produk pertanian unggulan ya namanya, hasil dari sini itu bayam Brasil. Kenapa kok milih bayam Brasil? Nah, bayam Brasil ini memang sempat viral juga ya, bayam Brasil yang kandungan nutrisinya tinggi, purinnya rendah seperti itu, dan banyak katanya untuk antioksidan seperti itu. Dan akhirnya kita membuat inovasi itu. Nah, kita bisa membuat inovasi produknya sampai ke 13 produk, dan yang itu akhirnya menjadi penambah ekonomi dari anggota. Jadi yang kita buat tuh ada mie ayam dari bayam Brasil, jadi mie ayam hijau seperti itu. Kemudian ada stik bayam Brasil, ada basreng, ada jus, terus dibikin bakwan, dibikin bubur, macam-macam, bikin keripik. Nah, itu akhirnya menjadi usaha dari anggota kelompok. Yang akhirnya ya menjadi mata pencarian yang luar biasa, menjadi penopang hidup lah dari anggota. Kalau masyarakat di sini ya tentunya sebagai pembeli ya, sebagai pembeli dari sayuran ataupun produk-produk kita. Tapi yang mengelola atau yang produksi ya anggota kelompok. Sejumlah 30 orang. Tidak semuanya, karena dari 30 kelompok itu kan ada yang bekerja, ada yang jadi dosen, ada yang jadi dokter gigi, ada yang anggota dewan. Jadi anggota di sini tuh bukan petani asli seperti mungkin di pedesaan gitu ya. Tidak, kami adalah anggota kelompok tani yang memang peduli terhadap lingkungan dari masyarakatnya, masyarakat perkotaan yang memang ingin belajar bertani. Yang aktif sekitar 15 orang yang memang mereka adalah usaha-usaha kecil menengah UMKM seperti itu. Pasti banyak sekali kendala juga. Kita kan juga di sini
tidak punya lahan yang luas. Nah, kita harus tanah aja harus cari, pupuk juga harus cari. Nah, tapi karena kita semangat ya, apapun tentunya kita upayakan, dan alhamdulillah kita masih bisa menanam dengan tanah, tapi dengan polybag dan dengan pot, karena memang sudah tidak ada lahan yang bisa ditanami. Dan kita juga ada hidroponik yang kita upayakan sekitar 1000 titik. Dan alhamdulillah di lahan ini akhirnya kita menjadi lahan percontohan urban farming, karena kita juga pernah juara nasional ya tahun 2022. Alhamdulillah bisa mengangkat ya dari wilayah, dan juga tentunya mengangkat membantu ya ikut memajukan kota Yogyakarta. Nah, tadinya awalnya memang kita cuma untuk ketahanan pangan, untuk biar bisa memasak dari hasil yang kita tanam. Tapi akhirnya ternyata kegiatan urban farming ini menarik untuk masyarakat. Jadi akhirnya kita menjadi pusat studi, pusat belajar ya, baik oleh praktek oleh dari di bidang pendidikan ini dari TK sampai perguruan tinggi itu ke sini untuk bisa bareng-bareng belajar bagaimana urban farming. Sampai ke atas sana loh. Saya mantap, Bu. Iya. Nah. Mau cerita emang butuh teknik. Iya. Terus depannya itu kan ada yang nama saya Ina, panggil aja Ina, Bu Ina. Ya. Saya dari 2019. 2019. Kita kan untuk bayam berhasil kan selalu jadi unggulan toh, bisa diproses buat peyek juga jus itu kita manfaatin juga itu. Bisa lebih Mbak, tanamannya bisa lebih banyak, kan bisa untuk penjualan juga bisa gitu. Agak besar enggak kalau di bawah, jangan yang kecil. Nanti kalau kecil bawah.